Pembunuh anak politisi PKS ternyata kerja di perusahaan ternama di Jakarta. Terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS Cilegon Maman Suherman, Muhammad Axle Herman Miller ternyata punya profesi mentereng. Ya, terduga pelaku berinisial H itu kabarnya seorang pegawai di perusahaan kenamaan. Karenanya aksi H yang diduga melakukan pembunuhan dan pencurian membuat publik heran. Diwartakan sebelumnya, H ditangkap polisi pada Jumat, 2 Januari 2026. H diamankan penyidik kepolisian karena kepergok hendak mencuri di rumah mewah milik mantan anggota DPRD Kota Cilegon 2 periode, Roy Syudin Sayuri. Mulanya ditangkap karena kasus pencurian, belakangan H justru dikaitkan dengan kasus pembunuhan bocah 9 tahun anak politisi PKS. Hal tersebut lantaran kabarnya H yang mengaku sendiri kalau dialah yang membunuh Axle di rumahnya di perumahan BBS 3, Ciwaduk, Cilegon, Banten pada Selasa, 16 Desember 2025, lalu. Ketika anggota kami melakukan penangkapan, setelah 45 menit diamankan di TKP, datang dari Resmo Polda dan Polres. Dalam pengembangan dan interogasi, pelaku mengakui bahwa dia juga yang melakukan pembunuhan terhadap anak politisi PKS, ungkap Kapolsek Cilegon Kompol Firman Hamid. Pengakuan H itu sontak membuat penyidik terkejut. Sebab penangkapan terhadap H itu dilakukan tak sengaja tapi malah bisa mengungkap misteri pembunuhan Axle yang buntu selama 2 minggu. Kini telah diamankan petugas kepolisian, sosok H terduga pelaku pembunuhan dan pencurian di Cilegon tengah jadi sorotan. Usut punya usut, H diketahui merupakan karyawan di sebuah perusahaan kenamaan. Fakta tersebut diungkap anggota DPRD Banten Dede Rohana yang merupakan kerabat Roy Syudin Sayuri. Rumah saudaranya disatroni maling. Dede syok saat tahu soal identitas pelakunya. Rupanya H tercatat sebagai seorang karyawan PT Chandra Asri Pasifik Tbk. Tempat kerja pria berusia 30 tahun itu merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bisnis usaha pengolahan dan manufaktur petrokimia. Tahu fakta tersebut, Dede terkejut sekaligus heran akan tabiat H. Sepertinya dia spesialis rumah kosong dan rumah mewah. Soalnya dilihat dari SIM dan kartu anggota serikat, dia seorang pekerja, karyawan Chandra Asri. Padahal gajinya lumayan, tapi kok mencuri? Tanya Dede Rohana. Perihal perangai terduga pelaku yang masih nekat mencuri usai membunuh Axle membuat publik bingung. Terkait hal tersebut, Kabareskrim Polri 2009 hingga 2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi pun mengurai analisa. Kata Ito, ada alasan kenapa H masih percaya diri mencuri usai membunuh anak politisi PKS 2 pekan lalu. Hal itu berkaitan dengan H yang santai lantaran polisi belum mengungkap ciri-ciri pelaku pembunuhan Axle. Ada orang yang ditangkap yang melakukan pencurian di rumah mewah. Kebetulan orang itu membawa peralatan untuk mencuri, kemudian polisi mengaitkan dengan kejadian yang di rumah politisi PKS, kemudian yang bersangkutan, pelaku. Ngaku, ungkap Ito Sumardi dilansir dari tayangan Kompas TV, Senin, 5 Januari 2026. Selama ini kan kita, polisi, belum merilis siapa pelaku sesungguhnya, karena dia, pelaku, merasa aman, dia melakukan lagi di daerah tersebut. Logikanya, kalau sudah diberikan ciri-ciri kepolisian, tidak mungkin dia masih di wilayah Banten. Tapi karena dia merasa identitas pembunuhan Axle masih belum diekspose, dia merasa polisi belum mengetahui, sambungnya. Meskipun pelaku PD tidak akan ketahuan, kata Ito insting polisi lebih tajam. Hingga akhirnya penyidik berhasil menemukan barang bukti yang diduga dipakai H untuk membobol rumah politisi PKS Maman Suherman bulan lalu. Dia ini melakukan tersebut, nekat mencuri lagi, karena dia merasa polisi belum tahu bahwa dia adalah pelaku pencurian di tempatnya politisi PKS. Setelah dia tertangkap, polisi memiliki naluri orang ini jangan-jangan melakukan pencurian di sana juga. Akhirnya dicocokkanlah barang-barang yang diperoleh. Kan dia, pelaku, juga membawa alat yang untuk memanaskan gembok, pistol mainan, ada alat lain, imbu Ito Sumardi. Kendati terduga pelaku telah ditangkap, Ito berharap penyidik bisa melengkapi barang bukti yang dibutuhkan untuk pengadilan. Tentunya di sini akan dikembangkan, apakah yang bersangkutan pemain tunggal atau punya jaringan, apakah yang bersangkutan residivis. Kalau feeling saya yang bersangkutan ini spesialis, pencurian, ujar Ito. Kapolda Banten tegaskan pelaku pembunuhan anak politikus PKS bukan orang terdekat. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki angkat bicara soal kasus dugaan pembunuhan terhadap Mam, 9, putra bungsu anggota Dewan Pakar DPD Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Cilegon, Maman Suherman.
Pelaku yang diketahui berinisial H, 30, kini telah ditangkap oleh petugas gabungan. Terkait pelaku, Irjen Pol Hengki memastikan bahwa terduga pelaku tidak memiliki kedekatan atau mengenal keluarga korban. Bukan orang dekat ataupun kenal dengan keluarga dekat, kata Hengki kepada wartawan di sela-sela meninjau banjir di Cilegon, Sabtu, 3 Januari 2026. Hengki mengatakan, H, 30, merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan, curat. Menurut dia, H dalam setiap aksinya mengincar atau menargetkan rumah mewah yang kondisi penghuni tidak berada di rumah alias kosong. Pelakunya spesialis curat, pencurian dengan pemberatan rumah kosong, dan sasarannya rumah-rumah bagus, jelas Hengki. Untuk motif dan lainnya, Hengki menyebut, penyidik tengah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan akan disampaikan saat rilis dalam waktu dekat. Masih didalami, masih diperiksa, sudah, ditangkap, nanti kita akan rilis, katanya. Hengki juga mengatakan bahwa pelaku beraksi seorang diri, dan untuk sementara satu orang pelaku berjenis pria telah ditangkap tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten pada Jumat, 2 Januari 2026. Nggak ada, mudah-mudahan nggak ada, tambahan tersangka, ungkapnya. Sebelumnya, tim gabungan menangkap H, 30, saat mencuri di rumah mewah milik mantan anggota DPRD Kota Cilegon, Royce, di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Banten. H merupakan warga Palembang, Sumatera Selatan yang bekerja di salah satu perusahaan petrokimia di daerah Ciwandan, Kota Cilegon. H ternyata juga terduga pelaku pembunuhan anak politikus PKS Maman Suherman. Peristiwa tragis menimpa seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun di Kota Cilegon, Banten, Selasa, 16 Desember 2025. Korban berinisial Mam, siswa kelas 4 SD, ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusukan di dalam rumahnya di kawasan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon. Berdasarkan data yang dihimpun tribunbanten.com, peristiwa tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 14.20 WIB, saat ayah korban, Haji Maman, menerima telepon darurat dari anak keduanya berinisial D, yang berteriak meminta pertolongan. D diketahui berada di rumah bersama korban ketika kejadian berlangsung. Mendapat kabar tersebut, Maman langsung bergegas meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan menuju rumah. Setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi anaknya sudah tergeletak tengkurap di dalam kamar dengan tubuh bersimbah darah. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban sempat dilarikan ke RS Betaida Kota Cilegon menggunakan kendaraan pribadi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, pihak rumah sakit menyatakan korban telah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diketahui mengalami 14 luka tusukan senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Sekitar pukul 15 WIB, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian. Tak berselang lama, tepatnya pukul 15.20 WIB, personel Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon bersama anggota Polsek Cilegon langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan keterangan awal dari saksi-saksi.